Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Baik, puji Tuhan. Ayo kita sama-sama tetap rutin untuk beribadah, tetap kita rutin untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita rutin untuk baca firman Tuhan setiap hari. Karena walaupun kondisi puji Tuhan sekarang Tuhan izinkan untuk semakin membaik, namun kita juga tetap harus berpegang kepada kekuatan Tuhan karena kita masih belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun tetap ingat kita hanya percaya kepada Tuhan, jadi tetap berpegang teguh pada Tuhan, oke? Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segalanya yang terbaik yang telah kau berikan pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala yang terjadi Tuhan di sekitar kami Tuhan. Kau izinkan Bapa untuk semakin mendewasakan kami Tuhan. Untuk semakin memperkuat kami di dalam-Mu Bapa. Untuk semakin membuat kami dapat mengerti Tuhan tentang isi hati-Mu. Dan membuat kami dapat semakin mengenal tentang-Mu Yesus. Ya Bapa, satu hari lagi Tuhan, satu minggu lagi Tuhan, Kau izinkan kepada kami Bapa untuk kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Serta ya Bapa, ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya apa yang kami berikan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan, semuanya Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Apa? Girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. One more time. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Woo. Yeah. Na 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 na. One, two, three, four. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, 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 yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersatu Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan secara online. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Tuhan satu persatu kami Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan Tuhan. Berikan kami fokus Tuhan. Supaya kami dapat mengikuti Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan. Di antara kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau berkati sertai hamba-Mu yang mau men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Supaya semua Roh Kudus, semua yang Kau ingin katakan Tuhan, bisa Engkau perkatakan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Baik ya, sehat semua, amin, amin. Dan saya juga dengar berita terbaru tentang COVID, itu vaksinnya sudah diproduksi ya. Dan sekarang lagi masa percobaan untuk divaksinkan kepada manusia ya, tapi masih dalam percobaan. Tapi kita harus tetap tekun berdoa ya, supaya semuanya cepat selesai dan vaksinnya juga berhasil. Oke? Nah, hari ini saya mau bawain renungan ya, judulnya prioritas. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak kegiatan ya dan kesibukan. Ya, contoh teman-teman yang di rumah yang masih sekolah juga ya kan, meskipun online kan masih sekolah kan, ya kan, bangun pagi ya kan, terus masih harus ngikutin kelas, ada tugasnya ya kan, ada project lah segala macam, dan teman-teman yang kuliah juga sama, yang kerja juga sama ya kan, terus kita juga punya keluarga ya, terus kita punya teman-teman, kita punya hobi, kita yang suka nge-game, yang suka main musik ya kan, yang suka dengerin musik juga. Nah ini kita sehari-hari sebenarnya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang ada, ya kan. Tapi sebenarnya mana sih yang seharusnya kita perlu jadikan prioritas utama, ya. Nah, kita akan buka ayatnya di Wahyu 14 ayat 12. Ya, sekali lagi di Wahyu 14 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Nah, di ayat ini dimulai dengan kata yang penting. Nah, ini teman-teman dan saya pasti sering banget pakai kata ini. Yang penting ini duluan daripada itu. Yang penting ini duluan pada itu. Ya kan? Yang penting itu berarti menandakan adanya prioritas, ya. Jadi kita naikkan prioritas kita bahwa yang penting ini, ya. Berarti kita menaikkan, ya. Ini menjadi sebuah prioritas, ya. Makanya saya beri judul hari ini prioritas, ya. Gitu. Dan di sini ada 3 hal, ya, disebutkan. Ialah yang pertama, ketekunan orang-orang kudus, ya. Yang kedua, yang menuruti perintah Allah. Yang ketiga, iman kepada Yesus, ya kan? Nah, kita akan bahas satu persatu dengan singkat aja, ya. Yang pertama, ketekunan orang-orang kudus, ya. Nah, ketekunan kita sebagai orang-orang kudus itu contohnya, ya. Kita rajin doa, ya, rajin renungan, kemudian rajin ikut ibadah, ya kan? Nah, itu ketekunannya, ya. Tapi ketekunan ini tidak mungkin dalam 1-2 hari kita bisa langsung bisa, gitu. Enggak ya. Sama dengan kehidupan kita, ya, seperti anak bayi, ya, yang mau berjalan, dia pasti belajar dulu untuk merangkak, ya kan? Sudah bisa merangkak, dia belajar untuk berdiri, ya kan?
Setelah berdiri, dia bercoba untuk lari. Nah, kita sama seperti itu, ya. Ketekunan itu tidak bisa kita latih hanya dengan hari ini aku bilang A, besok bisa terjadi langsung A. Enggak, ya. Ketekunan itu adalah latihan. Ketekunan itu adalah proses, ya. Jadi itu harus menjadi gaya hidup kita, ya kan? Bahwa kita harus berproses setiap hari supaya kita bisa bertekun dalam kekudusan, ya. Karena kekudusan itu tidak mudah, ya kan? Banyak tantangan dan rintangannya, ya kan? Tapi selama kita mau diproses dan kita tekun dalamnya, saya yakin dan percaya Anda dan saya pasti berhasil. Oke? Nah, itu yang pertama ya, ketekunan orang-orang kudus. Yang kedua ya, yaitu yang menuruti perintah Allah. Nah, menuruti perintah berarti ya simpelnya kita melakukannya lah, ya kan? Itu simpelnya. Tapi pertanyaan saya, apakah mudah atau sulit sih sebenarnya menuruti perintah Allah? Ya, ada yang bilang mudah, ya kan? Ada yang bilang sulit, ya kan? Nah, jika kita bilang mudah dan sulit, terkadang kita masih pakai logika kita, masih pakai pemikiran kita, ya kan? Oh, ini mudah kok untuk dilakukan, oke, aku lakukan. Aduh, ini sulit banget, ini bertentangan dengan keinginanku, atau ini bertentangan dengan cara pandangku atau cara berpikirku, ya kan? Kalau kita masih berpikir seperti ini, berarti kita ini masih menggunakan kekuatan kita sendiri, masih menggunakan akal kita sendiri, ya. Kita belum berpikir bahwa ini firman Tuhan, ini adalah cara pandangnya Tuhan, ya kan? Jangan anggapannya kita menurunkan, ya, menurunkan cara pandang Tuhan ke cara pandang kita, nggak bisa. Cara pandang kita manusia itu sangat-sangat terbatas, ya. Terus kita bandingkan sama cara pandangnya Tuhan yang luar biasa, yang tak terbatas, ya kan? Gak mungkin bisa. Justru terbalik. Justru kita harus menarik cara pandang kita sebagai manusia. Kita harus bagaimana caranya, kita harus belajar untuk memahami, untuk mengerti dan mempelajari terus cara pandang Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa naik ke cara pandang Tuhan, sehingga kita bisa paham. Saat kita paham, ya, kita ngerti apa maksud dibalik itu semua, kita melakukan itu tidak lagi ada cerita ini sulit atau mudah. Ceritanya kita malah, aku rindu untuk melayani Tuhan, aku rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada lagi kita mengerjakan perintah Tuhan itu dengan beban, dengan sulit lah atau kita gunakan pemikiran kita sendiri, enggak. Tapi ini menjadi sebuah kerinduan bagi kita. Ya, itu poin nomor 2. Nah, poin nomor 3 itu adalah iman kepada Yesus. Nah, berbicara tentang iman, mari kita baca dulu ayatnya di Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Itu kuncinya. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu 2. Ya, ada harapan dan bukti. Ya. Oke. Beriman kepada Yesus berarti kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat bukti yang belum kita lihat. Bagaimana bisa? Oke, coba misal ya, kita sedang sakit sekarang. Terus kita beriman pada Tuhan Yesus. Ya, kita beriman bahwa Tuhan, aku mau sembuh.
Dan aku percaya bahwa Engkau yang akan menyembuhkan aku. Itu beriman. Ya kan? Nah, beriman berarti kita menaruh harapan. Harapan kita apa? Harapan kita mau sembuh. Ya kan? Mau sembuh. Kemudian kita belum ya. Ini belum sembuh. Tapi ada bukti yang tak terlihat. Bagaimana bisa? Ya kan? Kita belum melihat buktinya nih, ya kan? Belum melihat bukti bahwa kita ini sembuh. Belum melihat bahwa kesembuhan itu terjadi atas kita, tapi kita berharap pada Tuhan Yesus. Nah, itu iman. Ya. Jadi apapun yang terjadi saat-saat ini, apa yang sedang Anda gumulkan, ya, kita harus tetap berpegang teguh, beriman terus pada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Kita selalu berharap pada Tuhan dan kita menaruh harapan kita itu pada Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, itu aja yang saya mau sharingkan hari ini. Jadi ada 3 poin tadi, ya. Yang pertama yaitu ketekunan orang-orang kudus, yang kedua yaitu menuruti perintah Allah, dan yang ketiga adalah iman kepada Yesus. Nah, ini ketiga hal ini adalah prioritas kita dalam hidup. Tapi saya mau simpulkan lebih mudah lagi supaya teman-teman bisa nangkap ini lebih mudah. Yang dikatakan oleh apa yang saya maksud sharing hari ini adalah hanya 1 poin sebenarnya. Jadikan Kristus itu prioritas utama Anda. Prioritas dalam kehidupan Anda, prioritas dalam berkeluarga, prioritas dalam bekerja, berkuliah, bersekolah, dan apapun yang Anda kerjakan, jadikan Tuhan itu prioritas nomor 1. Oke? Saya harap semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sharingkan, dan saya juga berdoa supaya kita semua bisa merubah prioritas kita yang salah selama ini. Kita ubah bahwa yang utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, karena pada hari ini kami bisa mendengarkan Tuhan firman-Mu tentang prioritas. Biarlah Engkau Tuhan yang membantu introspeksi diri kami Tuhan, apakah prioritas kami sudah benar atau belum Tuhan. Jika belum, biarlah kami mau untuk mengubah Tuhan urutan prioritas kami, bahwa Engkaulah prioritas utama kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, karena sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Kau yang kuatkan, Kau yang teguhkan, Kau yang berikan berkat Tuhan untuk bagi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan segala seru doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you.